semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Febri Official. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel ini agar kami selalu semangat untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal kesehatan umum dengan tema akreditasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan sistem informasi pusat kesehatan masyarakat. Nah, jadi pastikan ikuti video ini sampai dengan selesai. Oh ya, untuk pembahasan pertama kita akan langsung mulai dengan soal mengenai akreditasi rumah sakit. Soal pertama, di bawah ini yang merupakan tujuan pengaturan akreditasi rumah sakit kecuali A. Meningkatkan mutu dan pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit, B. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, D. Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, D. Meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di mata internasional, E. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan. Yang di sini yang diminta adalah yang kecuali, dan jawaban yang paling tepat adalah E. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan. Karena di sini disebutkan pada pasal 2 mengenai pengaturan akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien. Ini benar. B. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. Ini juga benar. C. Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, dan D. Meningkatkan profesionalisme rumah sakit di mata internasional. Jadi tadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E. Nanti kita langsung lanjut ke contoh soal selanjutnya. Rumah sakit yang telah memiliki status akreditasi dan atau lembaga independen penyelenggara akreditasi yang melakukan akreditasi harus melaporkan status akreditasi rumah sakit kepada A. Menteri, B. Presiden, C. DPR RI, D. Lembaga pengawas akreditasi, dan E. Dinas Kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang A. Di sini disebutkan pada pasal 12 poin 1, rumah sakit yang telah memiliki status akreditasi dan atau lembaga independen penyelenggara akreditasi yang melakukan akreditasi harus melaporkan status akreditasi rumah sakit kepada menteri. Jadi jawabannya adalah A ya. Soal selanjutnya. Permenkes terbaru mengenai pusat kesehatan masyarakat adalah A. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018, B. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, C. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020, D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020, dan E. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Kita lihat di sini disebutkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Kita langsung lanjut ke contoh soal selanjutnya. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tentang puskesmas paling sedikit terdiri atas kecuali A. Dokter atau dokter layanan primer, B. Dokter gigi, C. Perawat, D. Bidan, E. Tenaga K3 kesehatan. Di sini jawaban yang paling tepat adalah tenaga K3 kesehatan atau pilihan jawaban E. Sini disebutkan pada poin 3, jenis tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B paling sedikit terdiri atas A. Perawat, B. Bidan, C. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, D. Tenaga sanitasi lingkungan, E. Nutrisionis,
E. Tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian. G. Ahli teknologi laboratorium medik. Jadi tidak ada disebutkan sama sekali tentang K3 kesehatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban E ya. Soal selanjutnya. Pada pasal 10 dijelaskan bahwa puskesmas harus didirikan pada setiap A. Kabupaten, B. Kecamatan, C. Kelurahan, D. Kecamatan yang maju, E. RW. Dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Di sini jawaban yang tepat adalah jawaban B. Di sini kesalahan dalam pengetikan ya. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban B, yakni kecamatan. Di sini disebutkan bahwa pada bab 3 mengenai persyaratan pendirian puskesmas, pasal 10 poin 1, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, dan poin 2-nya adalah dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Jadi pada setiap kecamatan, jawabannya adalah B ya. Ini kesalahan dalam pengetikan. Soal selanjutnya. Prinsip penyelenggara puskesmas meliputi kecuali A. Paradigma sehat, B. Pertanggungjawaban, C. Kemandirian masyarakat, D. Pembagian laba di setiap wilayah, E. Teknologi tepat guna. Dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Di sini disebutkan pada bab 2 tentang prinsip penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang, pasal 3. Itu meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan serta kesinambungan. Jadi jawaban yang paling tepat tadi adalah pilihan jawaban D. Oke, kita langsung lanjut ke contoh selanjutnya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang kecuali A. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, B. Memiliki pola olahraga yang teratur, C. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, D. Hidup dalam lingkungan sehat, E. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Di sini jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang B. Kita lihat. Pada pasal 2, poin 1, pembangunan kesehatan diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang A. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, sampai dengan pada poin D. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Oke, contoh soal selanjutnya. Kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019, terdiri dari A. 4 wilayah kerja, B. 5 wilayah kerja, C. 6 wilayah kerja, D. 7 wilayah kerja, dan E. 8 wilayah kerja. Dan jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Kita lihat di sini disebutkan pada pasal 25 berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf A, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan perdesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil, dan D. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Soal yang selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 berisi tentang A. Sistem informasi puskesmas, B. Akreditasi puskesmas, C. Layanan unggulan puskesmas, D. Sistem informasi dan akreditasi puskesmas, dan E. Akreditasi rumah sakit. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang A.
Di sini disebutkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. Dan contoh soal yang selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 berisi tentang A. Manajemen dan Sistem Akreditasi Rumah Sakit, B. Akreditasi Instansi Pelayanan Kesehatan, C. Akreditasi Rumah Sakit, D. Akreditasi Pusat Layanan Kesehatan, dan E. Akreditasi Lembaga Kesehatan Pemerintah Pusat. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Disebutkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 itu mengenai tentang akreditasi rumah sakit. Demikian teman-teman video pembelajaran soal SKB bagian kesehatan pada kali ini. Untuk referensi dan sumber kami sertakan linknya di deskripsi video ini. Jadi siapa tahu nanti teman-teman bisa mempelajari berbagai hal lain dalam sumber-sumber yang kami sertakan. Demikian, semoga bermanfaat. Dan kepada teman-teman, nanti tunggu video kami selanjutnya yang akan membahas lagi tentang soal SKB. See you di next video. Terima kasih.